Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, untuk anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan bagi kami untuk pagi ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Namun sebelum lebih lanjut kami beribadah kepada Engkau ya Bapa, izinkan kami untuk kami mengoreksi diri kami di hadapan-Mu. Mungkin di antara kami ada begitu banyak motivasi-motivasi yang keliru di dalam beribadah kepada Engkau. Bahkan seminggu ini ada begitu banyak pelanggaran, kesalahan, keberdosaan kami yang senantiasa kami lakukan, yang mendukakan sesama kami maupun mendukakan Engkau. Seringkali di dalam kehidupan kami tidak mengasihi sesama kami tidak mengasihi Engkau. Kami seringkali ya Bapa mementingkan kehidupan kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang akan mengampuni kembali untuk segala kesalahan pelanggaran kami. Bahkan hal-hal yang harus kami lakukan, yang tidak kami lakukan. Sehingga kami boleh datang untuk kehadirat-Mu yang kudus itu. Untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bersama-sama kita bersyukur datang ke bait-Nya, ke dalam pelatarannya dengan suatu puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan bersyukurlah kepadanya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita mau masuk ke bait-Nya dengan puji-pujian kita, dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka.
kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.
Ya, suatu pujian yang begitu indah yang boleh mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah sumber rahmat itu. Tuhanlah yang penuh dengan kasih itu pula yang boleh menyelamatkan kita, mengasihi kita, dan sudah selayaknya kita juga terus hidup rukun di antara persaudaraan kita. Bahkan kita boleh terus mencerminkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, mengasihi sesama kita. Kita akan pujikan pujian sungguh alangkah baiknya, Mazmur 133, kemudian nanti dari vokal grup dari remaja, dari New Youth akan menyampaikan pujiannya. Sungguh alangkah baiknya.
setia untuk melayani-Mu. Iya, bersyukur Bapak Ibu di bulan keluarga pada bulan Juni ini. Di minggu yang keempat di akhir bulan ini kita sudah melewati setengah tahun di dalam perjalanan tahun 2023. Kita boleh bersama-sama beribadah antar generasi gitu ya. Di remaja, pemuda, bahkan kita juga sebagai orang tua pun boleh beribadah bersama-sama. Kita terus dukung anak-anak remaja kita untuk mereka boleh terus setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan kembali. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sentuh Hatiku, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Samuel Sugiarto. Biarlah firman Tuhan itu yang akan menyentuh hati kita, menyentuh hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita boleh terus memancarkan dan memberikan kasih Kristus itu kepada saudara-saudara kita. Sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku.
menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bangkit bersama, katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa penuh kasih. Kami saat ini datang kembali memohon. Kiranya Engkau boleh memenuhi hati kami dengan cinta kasih-Mu. Supaya sungguh Tuhan, ketika kami dipenuhi dengan kasih-Mu, hidup kami pun juga boleh Engkau pakai menjadi saluran kasih bagi sekeliling kami. Secara khusus ketika Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi anggota keluarga kami. Entah itu anak kami, entah itu pasangan kami, bahkan mungkin itu adalah orang tua kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pakailah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk boleh menyatakan segala isi hati-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Tema kita hari ini berbicara mengenai relasi saya dan saudara dalam Kristus. Secara khusus ketika kita berbicara di dalam konteks bulan keluarga. Saya diberitahu ini bulan keluarga. Dan Bapak Ibu, lagu yang baru terakhir kita nyanyikan, lagu itu sebenarnya mempunyai sebuah histori, sebuah kisah yang kelam.
Lagu itu dituliskan oleh seseorang yang mempunyai teman perempuan yang mengalami abuse dalam keluarga. Teman perempuannya ini diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri sampai kemudian menjadi gila, dipasung oleh keluarganya. Jadi bayangkan ini anak dinodai oleh orang tuanya dan dipasung. Sampai akhirnya satu kali ketika anak ini entah sudah sekian lama dipasung oleh keluarganya dan dianggap gila, pasungnya itu lepas. Sekali lagi ini tidak tahu kenapa bisa lepas. Anak yang kemudian terlepas dari pasungnya itu kemudian masuk ke dalam rumah, dia mengambil pisau. Dan dia mau bunuh orang tuanya. Namun di dalam waktu-waktu itu Roh Kudus bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hati sang wanita tersebut. Roh Kudus berkata, kasihi, ampuni. Dan Bapak Ibu, singkat cerita berdasarkan yang dituliskan, yang kita bisa dapatkan di media sosial. Si gadis itu tidak jadi membunuh orang tuanya. Si gadis itu mengampuni. Si gadis itu berusaha memaafkan. Dan di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memulihkan keluarga ini. Nah, rekan yang kemudian mendengar kisah lagu itu sangat tersentuh. Kisah dari cerita ini sangat tersentuh. Dan kemudian dia menuliskan teks itu. Bahwa satu hal yang paling penting di dalam membangun relasi keluarga adalah kasih. Dan kasih itu harusnya didasarkan dari kasihnya Tuhan yang menyentuh setiap hati dan hidup kita. Nah, dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan kasih Tuhan itu, mari kita saat ini belajar firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Saya akan bacakan bagi setiap kita Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25 hingga 37. Demikianlah bunyi firman Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Rekan-rekanku, kalau berbicara mengenai relasi di dalam keluarga, saya akan percaya kita semua tahu bahwa relasi yang perlu dibangun itu adalah relasi penuh kasih. Jangankan dengan keluarga kandung, bahkan kita pun diajar bahwa dengan siapapun kita perlu membangun relasi kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekanku, saya yakin dan percaya kalau berbicara mengenai relasi kasih, ini tidak akan pernah menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Masalah pengetahuan. Karena saya yakin dan percaya kita semua tahu bahwa kita harus saling mengasihi. Sebagai sesama anggota keluarga besar GKA
Elion Rungkut. Bukankah kita juga tahu kita perlu saling mengasihi? Ada amin? Loh ini gak mau mengasihi ini. Ulangi ya. Mungkin belum janjian ya. Mungkin jarang diajak ngobrol sama pengkhotbahnya kali ya. Kita ulangi ya. Sebagai sesama anggota keluarga besar GKA Elion Rungkut, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Ada amin? Wah ini amin ya. Sudah tahu ya, harus saling mengasihi ya. Tahu ya? Oke, kita tutup di dalam doa ya. Semua sudah tahu, jadi tidak perlu dikhotbahin lebih panjang lebar. Loh memang betul loh, kita ini semua tahu. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus pun itu ketika membicarakan mengenai cinta kasih, dia nggak khotbah panjang-panjang lebar. Buktinya apa? Buktinya mari kita lihat perbandingan firman Tuhan ini. Ketika orang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, bagaimana caranya masuk dalam kerajaan Allah, lalu Yesus menjawab dengan pertanyaan balik, apa yang kamu baca di dalam kitab-kitab Taurat tersebut? Lalu orang itu menjawab dengan jawaban yang sangat tepat, bahkan kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil sinoptik yang lain, jawabannya mirip dengan jawabannya Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan kekuatanmu, dengan akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan perhatikan, Yesus tidak kemudian berkata, oke, sekarang dengarkan khotbah eksposisi tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Enggak loh. Langsung ditutup dengan sebuah perintah. Lakukanlah itu, maka engkau akan hidup. Perbuatlah itu. Langsung. Kenapa? Karena sekali lagi Yesus pun tahu bicara soal kasih. Kita tidak kurang pengetahuan bahwa kita perlu mengasihi. Dan kalau kita lihat babak keduanya setelah orang ahli Taurat itu kemudian mencoba membenarkan diri dan bertanya siapa sesamaku manusia. Kembali polanya sama, perhatikan ya. Yesus menjawab dengan pertanyaan, dengan cerita kali ini. Dan setelah akhir dari cerita itu Yesus kemudian bertanya, kira-kira menurutmu siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan para penyamun tersebut? Dan orang tersebut menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Lihat ya dari jawaban ini sebenarnya kita tahu nih, orang ini gak penuh kasih. Karena Yesus sudah memberitahu dalam ceritanya, orang ini orang Samaria. Yang sebenarnya kalau kita mau jawab dengan cepat, siapa sih sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawaban cepatnya adalah orang Samaria. Selesai. Tetapi dengan latar belakang orang Yahudi yang sangat membenci orang Samaria. Orang ini bahkan menghindari menjawab Samaria. Dia jawab panjang lebar. Orang yang menunjukkan belas kasihan. Meskipun sekali lagi orang ini tetap penuh dengan kebencian. Yesus mengatakan, good, jawabanmu itu benar. Maka perintah Yesus apa? Perbuatlah itu. Jadi dengan gambaran cerita ini, kita tahu masalah kasih itu bukan berbicara terkait masalah pengetahuan. Kita sudah banyak tahu tentang kasih. Karena secara intuitif kita diciptakan sebagai orang-orang yang memang harusnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita itu diberikan kemampuan dan kapasitas oleh Allah. Memang secara natur kita itu adalah orang yang membutuhkan kasih dan harusnya memberi kasih. Orang bisa hidup Bapak Ibu tanpa uang. Orang bisa hidup tanpa kuasa. Tetapi orang tidak bisa hidup tanpa kasih. Mungkin kalau kita lihat di media sosial Bapak Ibu sekarang ini muncul pertanyaan. Yang dikejar oleh wanita. Wanita itu kalau mencari pasangan. Pasangan yang seperti apa? Pasangan yang bagaimana? Jawabannya biasanya pasangan yang penuh dengan hati. Maksudnya apa itu hati? Yaitu penuh dengan permata, gitu ya. Hati permata, T-nya itu penuh dengan berlian-berlian gitu. Gambaran yang artinya penuh dengan kekayaan. Apakah memang itu yang kemudian dicari? Banyak orang mencari itu. Tetapi ketika sudah mendapatkan semuanya itu apakah memuaskan? Jawabannya tentu tidak. Karena orang tidak pernah cukup dengan semua harta. Orang membutuhkan cinta. Tanpa cinta, seseorang tidak akan bertahan. Sekali lagi seperti yang tadi di baktian pertama saya ceritakan, melayani di kampus saya sudah melihat banyak orang membutuhkan cinta, khususnya anak-anak muda.
membutuhkan cinta. Ini anak-anak muda, saya lihatnya ke sini aja ya. Anak-anak muda kita nih ya, membutuhkan cinta. Oh yang sini juga anak-anak muda ya. Nanti saya dihujat, bapaknya ini pilih kasih. Semua orang membutuhkan cinta, anak-anak muda membutuhkan cinta. Maka pergumulan yang selalu ditanyakan kepada saya sebagai pembina rohani di kampus adalah bagaimana caranya ya kok supaya saya itu bisa mendapatkan wanita, mendapatkan pasangan. Gitu. Kalau semester 1, semester kedua pertanyaan itu belum muncul. Kenapa? Semua baru tebar pesona. Biasanya kalau sudah mau lulus gitu ya, pergumulannya 2. Kok enggak dapat kerja itu 1. Tapi satu lagi, kok belum ada gandengan gitu. Kenapa kamu kok bingung kalau nggak dapat gandengan? Iya, karena kalau wisuda nanti nggak dapat gandengan. Apa bedanya wisuda dengan rapotan gitu ya? Kalau rapotan itu kan dibawa orang tua gitu kan ya. Wajar kan rapotan bawa orang tua ya. Kalau wisuda juga bawa orang tua, nggak bawa gandengan, itu rasanya apa? Ini wisuda rasa rapotan gitu loh. Jadi butuh nih ada pasangan, butuh nih ada orang yang kemudian mengasihi saya dan saya kasihi. Gitu. Bahkan ada orang yang saking butuhnya dan hausnya akan kasih, kadang-kadang signal apapun dibaca sebagai kasih. Karena pernah ada seorang pria datang, saya naksir cewek ini. Gimana ajari saya pendekatan ya. Karena saya kenal dengan orang ini, kenal juga dengan wanitanya, saya ajari. Coba kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Siap laksanakan. Wah, dia kerjakan Bapak Ibu. Nggak berapa lama si wanita datang pada saya. Saya dideketin sama pria ini. Dalam hati saya jawab, oh iya saya sudah tahu. Dalam hati doang gitu ya. Tapi saya nggak ngomong. Tapi wanita ini kemudian menjawab gini, tapi aku nggak suka sama pria ini. Dia sudah lakukan ini. Dan semua yang dilakukan pria itu hasil ajaran saya. Dan saya tidak suka sama dia. Gimana caranya menolak pria ini? Waduh, saya bergumul gitu ya. Ajaran saya nggak berhasil gitu ya. Dan dia sudah mengatakan mau menolak dan saya tanya, kamu yakin? Nggak mau menggumulkan dulu? Ini pria baik loh. Saya tahu orang ini dia baik. Sudah saya gumulkan, nggak cocok, saya nggak mau. Gimana ajari saya cara menolak? Saya ajari Bapak Ibu, ini memberikan signal lampu kuning ke arah merah itu seperti ini. Kalau sudah semakin diberi nggak tahu diri, kasih lampu merahnya signalnya ini. Oke dia jalankan ya. Dan beberapa bulan kemudian si pria datang kepada saya. Waktu dia ketok-ketok pintu, ada waktu, saya mau sharing dalam hati saya, wah siap-siap menerima orang patah hati ini ya. Tapi dia datang dengan senyum-senyum. Saya pikir gini, mungkin gak dapat yang satu, dapat yang lain kali ya. Masuknya senyum-senyum gitu. Tapi dia cerita gini, kok masih ingat saya pernah cerita. Saya ngejar wanita ini, pakai jurus-jurus yang saya ajarkan. Oh ya saya ingat. Nampaknya dia oke dengan saya. Dalam hati saya ini perasaan saya ajari cewek ini cara nolak. Kok oke? Terus saya tanya, indikasinya apa kamu berkata oke? Lalu dia cerita bagaimana dia melakukan pada perempuan ini lalu diresponi. Dan cara perempuan itu merespon seperti ajaran saya. Yang harusnya responnya negatif. Tapi dibaca oleh pria ini positif. Saya bilang, kamu yakin cara pembacaanmu itu benar gitu ya. Cara menafsirkannya itu benar gitu ya. Sangat yakin pasti si cewek ini suka sama saya. Lalu saya ajar sama dia, doa puasa ya nak ya. Doa puasa. Itulah seseorang butuh akan cinta. Maka semester 1, semester 2 berusaha tebar pesona. Kalau sampai nggak dapat berarti jadi jomblo, itu akan jadi masalah. Tapi selain masalah relasi kasih antar pasangan, sebenarnya masalah yang saat ini juga sering kali dihadapi adalah masalah keluarga. Secara khusus sejak pandemi. Ada banyak mahasiswa itu datang dan menceritakan bahwa saya mau bunuh diri. Dan ini serius Bapak Ibu. Dia mau bunuh diri. Dan ketika ditanya kenapa kamu mau bunuh diri, dia menjawab karena saya tidak merasa dikasihi oleh keluarga saya. Saya nggak merasa dikasihi oleh orang tua saya. Memang orang tua saya mencukupkan saya dengan kebutuhan finansial. Memang orang tua saya menyekolahkan di sekolah yang terbaik. Memang orang tua saya memberikan segala sesuatu yang memang saya butuhkan dalam kebutuhan jasmani saya. Tapi bukan itu yang saya cari, bukan itu yang saya kejar. Orang membutuhkan kasih. Dan kasih tidak hanya bisa direduksi
menjadi pemberian harta dan benda. Maka secara intuitif kita itu tahu bahwa kita itu perlu mengasihi. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan, hendaklah engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi selalu saja meskipun kita tahu, kita sulit secara praktek untuk mengasihi. Maka pertanyaannya, kenapa ya? Meskipun kita banyak pengetahuan tentang kasih, kenapa secara praktek kita sangat sulit untuk mengasihi? Jawabannya rekan-rekanku adalah karena seharusnya ekspresi kasih kita itu didasarkan dari kehidupan spiritual. Kalau kita mau mengasihi dengan benar, kita mau mengasihi dengan tepat, maka kita perlu membangun kehidupan spiritual yang benar. Karena dari kehidupan spiritual itulah kita dimampukan untuk mengekspresikan kasih. Tetapi ironisnya seringkali kita justru mendasarkan praktek kasih kita kepada bias kultural. Apa sih yang dimaksudkan dengan bias kultural itu? Maksudnya begini rekan-rekanku. Ketika kita hidup di dalam dunia ini dengan berbagai macam cara melalui media, bahkan melalui pengajaran turun-temurun, mengajarkan kita untuk melihat sesama dan membedakan sesama kita. Melihat dan menilai, kemudian menentukan bagaimana cara kita berelasi dengan orang tersebut. Dan jujur harus kita katakan, cara pandang kita terhadap sesama didasarkan dari pengajaran-pengajaran yang ada dalam dunia ini, itu penuh dengan bias, tidak lagi netral, apalagi benar. Kita diajarkan untuk memandang dengan cara yang keliru. Sehingga tidak heran ketika kita memandang sesama kita dengan cara yang keliru, disitulah kita akan berelasi, bersikap juga dengan cara yang keliru. Saya berikan contoh misalnya, di dalam dunia ini kita diajar untuk membedakan ada orang kaya, ada orang miskin. Kalau kita hanya berhenti sampai di situ tidak salah. Karena itulah faktanya. Ada orang-orang yang lebih berkecukupan, ada orang-orang yang lebih berkekurangan. Tidak salah. Tetapi bukankah ketika kita diajak untuk berkata ini orang kaya, ini orang miskin, tidak titik sampai di situ. Tapi kita diajarkan kalau kepada orang yang kaya, kamu harus bersikapnya seperti apa. Bukankah dunia ini seringkali mengajarkan kita lebih menerima orang-orang yang kaya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya kuasa. Sementara kita diajak untuk melihat orang-orang miskin, merendahkan mereka, mengabaikan mereka. Karena apa? Nggak ada kepentingannya dan tidak ada keuntungannya. Cara pandangnya adalah cara pandang keuntungan. Ketika kita melihat orang kaya, kenapa kita bersikap baik? Karena bisa jadi dia menguntungkan. Kalau kita berbuat baik kepada mereka, jangan-jangan nanti mereka berbuat baik kepada kita. Kalau kita melihat orang miskin, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik? Kenapa kita tidak memberikan kasih? Karena kita berpikir apa keuntungannya. Justru jangan-jangan saya perlu berkorban untuk mereka. Sehingga kita seringkali memandang rendah, menyepelekan, bahkan meminggirkan mereka dari daftar kehidupan setiap kita. Bukankah ini merupakan contoh bagaimana kita itu hidup di dalam bias kultural? Rekan-rekanku, ini bukan cuma terjadi dalam dunia umum. Di dunia umum ini sangat wajar sekali Bapak Ibu. Orang akan memandang siapa kita berdasarkan status ekonomi. Dan seringkali orang berpikir status ekonomi ditentukan dari cara dia bertindak, cara dia berpakaian, apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan. Maka kalau rekan-rekan ingat, misalnya orang dilihat, ya, orang kaya itu seperti apa sih? Oh, pakai jas. Kalau pakai jas itu berarti orang kaya. Berarti saya sekarang orang kaya Bapak Ibu ya. Pakai jas, Pak Soleman orang kaya, pakai jas. Tapi itu hanya di mata umum Bapak Ibu. Di mata bank. Orang kaya bukan pakai jas Bapak Ibu. Pakai kaos singlet, celana pendek, sandal japitan. Wah, itu nasabah prioritas Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang sudah seperti itu penampilannya nggak perlu dijaga. Uangnya itu sudah tidak bisa dihitung. Nah, banyak orang berpikir seperti itu ya. Maka nggak heran Bapak Ibu. Saya sekarang mau belajar pakai kaos singlet, pakai celana pendek gitu ya. Nanti kalau diundang lagi saya datang gitu ya. Pakai kaos singlet, celana pendek. Kenapa? Sudah tajir kaya raya. Orang melihat berdasarkan penampilan, orang lihat berdasarkan mobil apa, orang akan menentukan perilakunya seperti itu. Bapak Ibu.
Orang yang pakai mobilnya seperti ini diperlakukan seperti apa. Satu kali Bapak Ibu, saya pernah pergi ke sebuah tempat umum. Mobil saya pada waktu itu masih Honda Brio Bapak Ibu, yang kecil mungil itu ya. Saya naik Honda Brio gitu ya. Kemudian cari parkir Bapak Ibu. Memang penuh sekali. Lalu kemudian ketika saya lewatin penjaganya Bapak Ibu. Terus penjaganya bilang gini, saya tanya, "Pak, mau parkir di mana? Bisa bantu enggak cari parkir?" Terus penjaganya berkata, "Maaf Pak, penuh." Dia cuma jawab begitu. Ya, saya memang melihat penuh. Ya udah, oke, saya coba cari lagi tempat lain gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya karena cari tempat parkir, saya kan jalannya pelan-pelan. Di belakang saya muncul mobil yang depannya A, belakangnya D Bapak Ibu. Ya, mobil hitam besar, depannya A, belakangnya D, tengahnya H gitu ya. Ada L-nya, ada P-nya gitu ya. Alphard lah maksudnya gitu ya. Wah, itu saya lihat Bapak Ibu, saya coba intip-intip ya. Jangan-jangan mungkin dia juga kesulitan sama Bapak Ibu. Dia buka kaca, dia ngobrol sama tukang parkirnya. Responnya beda Bapak Ibu. Menjawab saya itu gini, "Enggak ada, penuh." Begitu yang ini buka kaca, "Iya Pak." "Oh, ada Pak." Dia lari Bapak Ibu. Terus kemudian dicarikan tempat yang memang enggak ada tempat parkirnya. Disuruh parkir di sana. Jadi dia parkir dulu nih, si Alphard parkir dulu nih ya. Nah kemudian karena dapat seperti itu, saya deketi lagi tuh tukang parkirnya. Saya bilang gini, "Pak, boleh enggak saya minta tempat parkir kayak mobil depan itu?" Dijawabnya gini, "Enggak ada." Itu yang terjadi. Dan itu wajar sekali. Tetapi ironisnya kalau itu sampai terjadi ke dalam dunia gereja. Berapa banyak di dalam gereja orang-orang juga membedakan akan hal semacam ini. Di dalam satu komunitas keluarga Allah yang harusnya hidup kita saling mengasihi. Bahkan justru ada orang-orang yang membeda-bedakan berdasarkan kaya atau miskin. Orang-orang yang justru kaya diperlakukan lebih spesial dan lebih khusus. Padahal Alkitab mengajarkan harusnya yang kaya menolong dan menopang serta melayani yang lemah. Bukankah Allah sendiri, Allah yang penuh dengan segala kekayaan, Allah yang penuh dengan segala kuasa, Allah itu justru datang melayani siapa? Manusia yang lemah. Maka harusnya tanpa bias kultural yang terjadi di dalam gereja apa? Yang kaya menguatkan yang lemah. Yang mampu menopang yang berkekurangan. Sama seperti Allah yang kaya, yang kuasa menopang yang lemah. Dan bukankah itu yang seharusnya juga terjadi di dalam keluarga. Yang kuat, orang tua punya pengalaman menopang anak-anaknya. Anak-anak punya kekuatan enggak? Punya kekuatan. Harusnya apa? Menopang dan membantu orang tuanya. Mungkin bukan dalam urusan bekerja, tetapi menjadi anak yang baik, melakukan fungsi dan perannya. Supaya apa? Orang tua yang sudah mengatur demikian rupa memang terbatas di dalam banyak hal. Dibantu di dalam pekerjaannya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemarin malam saya baru saja mengajar anak saya Bapak Ibu. Anak yang besar sama anak saya yang kecil ini beda bagaikan langit dan bumi. Yang besar sama-sama gendernya perempuan ya. Yang besar itu tipikal girly sekali. Suka baca, diam, nurut gitu ya. Nah anak yang kecil ini bertolak belakang. Kalau kakaknya suka baca, dia nggak pernah suka baca. Kakaknya itu dia mainannya itu di dalam baca buku, nggak suka panas-panasan. Adiknya ini, wah Bapak Ibu, itu bahasa Jawanya pencilaan. Gitu. Itu manjat apapun sudah di rumah itu, tempat tertinggi sudah dipanjat oleh dia. Lemari paling tinggi sudah dipanjat, jatuh berdarah-darah dijahit, nggak pernah kapok, manjat lagi. Gitu kan. Sampai kemudian karena tipikal yang sangat berbeda, cecenya ini seringkali merasa terganggu dengan adiknya. Nah ini mau ikut camp Bapak Ibu. Lalu cecenya bilang gini sama saya, "Dedi, Meme enggak usah ikut camp ya. Kenapa? Nanti di camp mengganggu saya. Saya enggak mau ada dia. Nanti dia itu merepotkan saya." Itu bahasanya. Lalu kemudian saya sama istri saya mulai mengajar dia. Justru kamu sebagai cece, kamu diberikan kemampuan kedewasaan yang lebih. Kamu perlu loh untuk menopang adikmu ini. Kamu perlu loh untuk mengingatkan. Memang nanti Dedi ingatkan juga sama dia. Jangan sedikit-sedikit gangguin Cece. Jangan sedikit-sedikit kemudian godain Cece. Iya nanti Dedi ingatkan. Tapi peranmu sebagai seorang kakak
dipanggil juga untuk menyatakan kasih karena kamu lebih mampu. Inilah panggilan di dalam kekristenan. Kita bukan memikirkan diri sendiri, tapi kalau kita punya kekuatan harusnya kita menopang yang lemah. Demikian juga relasi bias budaya seringkali terlihat antara orang-orang yang terlihat kudus dengan orang-orang yang sudah ketahuan dosanya. Saya sengaja gunakan kata orang yang terlihat kudus karena memang tidak pernah ada orang kudus, Bapak Ibu. Semua orang adalah orang berdosa. Hanya bedanya ada yang terlihat jelas dosanya, ada yang dosanya belum tersingkapkan. Maka harusnya seperti apa? Kita tidak boleh membedakan orang yang terlihat kudus, kita anggap dia adalah betul-betul orang kudus dan orang baik. Sehingga kemudian kita berpikir, ya sudahlah sama orang-orang seperti ini biasa-biasa saja, baik-baik saja. Bahkan mungkin kita berpikir, ya sudahlah orang seperti ini tidak usah diinjili. Karena apa? Sudah orang baik kok. Bapak Ibu, orang baik belum tentu benar-benar baik di hadapan Tuhan. Sehingga seharusnya kita senantiasa tetap mengingat setiap orang adalah orang yang punya kelemahan dan kekurangan. Sehingga mereka tetap membutuhkan akan kasih Allah. Sehingga kita dipanggil apa? Memberitakan Injil kepada mereka. Demikian juga ketika kita melihat orang yang berdosa, kelihatan dosanya. Bapak Ibu, kita bukan dipanggil untuk mengabaikan mereka, untuk membuang mereka. Tapi justru kita dipanggil untuk menyatakan kasih kita kepada mereka. Orang-orang yang sudah tersingkap dosanya. Supaya apa? Supaya satu, mereka merasakan kasih Kristus. Mereka kembali diundang hidup di dalam kasih Kristus. Sehingga mereka dimurnikan oleh kasih Kristus. Dan mereka boleh dipertobatkan dari dosa-dosanya. Saya pernah punya kejatuhan dan kegagalan di dalam hal ini. 25 Desember kira-kira tahun 2015-an, saya hadir di sebuah ibadah gereja, Natal gereja. Saya duduk di balkon. Lalu tidak berapa lama sebelum ibadah itu mulai, datang 2 orang laki-laki dewasa bergandengan tangan, Bapak Ibu. Dan dari gesturnya sudah bisa terlihat mereka pasangan gay. Lalu mereka duduk di seberang saya duduk di sini, mereka duduk di seberang. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan? Orang yang ada di sebelahnya, yang sudah duduk terlebih dahulu, begitu ada pasangan seperti ini datang, gandengan tangan, dari gesturnya yang satu mulai menunjukkan tanda-tanda lebih seolah-olah wanitanya begitu ya, yang kemudian melakukan sesuatu. Orang yang di sebelahnya itu ngelihat mereka pelan-pelan geser, pindah ke belakangnya. Sepanjang ibadah Bapak Ibu saya memperhatikan liturgis, pengkhotbah, sambil baca warta, sambil lihat pengkhotbah dan liturgis, sambil ngeliatin orang pasangan G itu. Kira-kira orang G kalau kebaktian seperti apa ya? Dilihatin terus, lihatin pengkhotbah, warta, atau Alkitab, lihatin orang G. Lihatin Alkitab, lihatin pengkhotbah, lihatin mereka gitu ya. Lama-lama bosan. Saya ngeliatin sekeliling saya, mereka ini ngapain sih? Dan semua melakukan hal yang sama dengan saya. Duduk yang di sana ujung gitu ya. Mereka ujung duduknya bukan ngadep ke depan gini, ngadepnya gini. Ngeliatin pengkhotbah, ngeliatin warta, sambil intip-intip. Ngapain mereka itu? Semua melakukan hal itu. Selesai kebaktian, karena itu tanggal 25 Desember, semua orang menyelamati. Selamat Natal ya, Merry Christmas, Merry Christmas. Hanya 2 orang ini saja. Yang tidak ada 1 orang pun yang menghampiri mereka, mengulurkan tangan, menyatakan kasihnya, dan berkata Merry Christmas. Termasuk saya. Saya membayangkan Bapak Ibu, setelah saya jatuh dalam dosa itu, saya membayangkan ketika Roh Kudus menegur saya. Kalau saya jadi mereka, maka mungkin itu adalah hari terakhir saya injakkan kaki ke gereja. Kenapa? Yang dikhotbahkan dengan yang dihidupi sangat berbeda. Natal menceritakan Allah yang karena kasihnya justru datang ke dalam dunia yang berdosa, bukan? Justru mencari siapa? Para pendosa. Justru menyatakan kasihnya, mengulurkan tangannya kepada pendosa. Tapi apa yang gereja, orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Justru kebalikan, bukan? Menolak para pendosa itu, menyingkirkan mereka. Seolah-olah kita hidup lebih baik dari mereka.
Sehingga di dalam hal inilah kita perlu sadar, sering kali kita bahkan orang-orang Kristen hidup di dalam bias kultural. Ketika kita melihat sesama kita bukan mendasarkan dari apa kata Alkitab, tapi dari apa kata kultur, budaya. Padahal kalau kita membaca dalam Alkitab dengan jelas, firman Tuhan menjawab apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Relasi kasih kepada sesama itu dikaitkan dengan sangat erat dengan relasi spiritual, relasi kita dengan Tuhan. Coba kita perhatikan perbandingan ini Bapak Ibu. Jawab orang Farisi, ahli Taurat tersebut sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil-Injil yang lain. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap dirimu. Ini kalimat kesimpulan dari saya. Segenap tenagamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan kalau kita perhatikan disandingkan dengan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Allah sejajar dengan kasih kepada sesama. Dengan segenap diri kita mengasihi Tuhan. Demikian juga firman Tuhan menjawab, dengan segenap diri kita. Seperti kepada diri kita, kita berikan kasih kita kepada sesama. Maka dengan menjawab, menyandingkan hal ini, kita melihat dengan jelas firman Tuhan memberitahu kita. Kalau kita mau mengasihi kepada sesama, itu sangat terkait dengan kehidupan spiritual. Dan hari ini saya mengajak kita mengamati dua perspektif. Bagaimana kita seharusnya mengkaitkan antara relasi kita dengan sesama, dengan relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai relasi kita, kasih kita dengan Tuhan. Harusnya relasi kasih itu mendorong kita untuk mengasihi sesama kita. Kalau memang kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Nya Allah yang begitu besar. Kalau kita memang betul-betul sudah merasakan akan berlimpahnya kasih Tuhan tersebut. Harusnya kasih yang berlimpah itulah yang membuat kita itu dimampukan untuk membaginya dengan sesama. Kita gak pernah dipanggil untuk mengasihi sesama dari diri kita. Kita dipanggil mengasihi sesama dengan kasih berlimpah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Maka kalau hidup kita betul-betul sudah merasakan kasih-Nya Tuhan dengan berlimpah. Kasih yang sudah Allah berikan melalui karya keselamatan. Kasih yang kita sadari, kasih itu kasih yang ajaib. Karena bukan karena kita Allah itu menyelamatkan. Tapi karena hanya kasih-Nya saja. Dia rela bahkan mati dan bangkit bagi setiap kita. Bahkan Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah yang sudah bangkit, Allah yang menyertai kita. Menguatkan setiap kita, menolong setiap kita, bahkan di titik-titik kita paling rapuh. Allah juga menolong, Allah juga menjaga, Allah juga menyertai, Allah juga memelihara kita. Maka bukankah ketika kita menghayati, sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Allah itu, hidup kita itu berlimpah dengan kasih. Dan harusnya kasih itulah yang kita bagi kepada sesama. Kalau kita dapatnya terbatas, sangat wajar kalau kita tidak berbagi. Kalau kita dapatnya pas, sangat wajar kalau kita tidak memberi. Tetapi kalau kita mendapatkan berlimpah-limpah, maka pertanyaannya apa yang membuat kita tidak berbagi? Karena kalaupun kita beri, kita tidak pernah kekurangan. Kalaupun kita berikan cinta kita tidak pernah kosong. Karena kasih Allah itu terus menerus, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Maka apa alasannya? Maka tidak heran Bapak Ibu, ketika kita itu sangat sulit untuk kemudian mengasihi sesama kita. Tapi kalau kita merasakan kasih Allah yang besar dan tidak menyatakan kasih kita kepada sesama, kemungkinan terbaiknya Bapak Ibu, kita itu bukan sedang mengasihi Tuhan, tapi kita sedang memperalat Tuhan. Kalau kita menikmati kasih Tuhan yang berlimpah, tapi tidak bisa memberi kepada sesama, jawabannya mungkin jangan-jangan kita cuma memperalat Tuhan. Kalau hari ini kita beribadah, kalau hari ini kita membaca firman Tuhan, kalau hari ini kita memuji nama Tuhan dan kita berkata, Tuhan sungguh besar dan ajaib kasih-Mu dalam hidupku. Dan kita keluar dari tempat ini dan kita tidak melakukan sesuatu bagi sesama kita. Kita tidak menyatakan cinta Allah bagi sesama kita.
mungkin ibadah yang kita kerjakan, mungkin ritual aktivitas kekristenan yang kita kerjakan, semua itu hanyalah alat kita untuk memperalat Tuhan bagi keuntungan kita. Sehingga sangat mungkin kita datang dan kita berkata kepada Tuhan, aku layak kamu kasihi, berikan kasih-Mu kepadaku. Maka pertanyaan hari ini, spiritualitas macam apa yang kita jalani dalam kehidupan kita? Apakah kita memperalat Tuhan demi kepentingan kita? Atau benar-benar kita merasakan cinta Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita, terutama keluarga kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kita. Ini perspektif yang pertama Bapak Ibu. Dan perspektif yang kedua Bapak Ibu, relasi kasih dengan sesama itu seharusnya menggambarkan akan kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mau mengukur kita ini dekat tidak dengan Tuhan, maka ketika firman Tuhan menyandingkan kasih pada Tuhan, kasih kepada sesama, ini sejajar dan setara. Kita mau tanya, kita ini betul enggak sih mengasihi Tuhan sedalam apa? Maka cara lihatnya adalah, lihatlah kasih kita kepada sesama. Banyak orang berpikir spiritualitas itu ditentukan dari aktivitas kita. Semakin orang itu spiritual, maka semakin orang itu banyak melakukan aktivitas religius. Saya mau katakan itu cara penilaian yang keliru. Aktivitas spiritual tidak pernah menentukan kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Aktivitas spiritual itu media untuk kita mengenal Tuhan. Dan media tidak pernah mengukur sedalam apa kita berelasi dengan Tuhan. Karena ada orang yang pergi ke gereja, tapi tidak berelasi dengan Tuhan. Ada orang yang baca Alkitab, tapi bukan mau mengenal Tuhan. Sehingga nggak pernah aktivitas itu mengukur kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Jadi jangan salah akan hal ini. Nggak pernah aktivitas rohani itu mengukur kedalaman kita, relasi kita dengan Tuhan. Nah, heran seorang penulis C.S. Lewis di dalam tulisannya Screwtape Letter, dia memberikan ilustrasi iblis senior yang kiriman-kiriman surat dengan iblis junior. Ini cerita fiktif Bapak Ibu ya. Jangan pernah berpikir, wah benar ya, iblis itu surat-suratan ya. Wah itu mungkin zaman dulu, kalau sekarang email-emailan dan WA group gitu ya, jangan-jangan. Enggak ya, ini cuman kisah fiktif. Dan di dalam kisah fiktif itu dituliskan, setan senior memberikan pesan kepada setan junior. Jadi ini ibaratnya kakak senior memberikan pesan kepada mahasiswa praktek gitu. Apa pesannya? Jangan pernah larang orang Kristen ke gereja. Jangan pernah larang orang Kristen pergi baca Alkitab. Jangan pernah larang orang Kristen melayani. Jangan pernah larang orang Kristen melakukan aktivitas rohani. Dan begitu setan junior itu membaca sampai di situ, setannya ini bingung. Dan berpikir, jangan-jangan kakak pendahuluku, setan senior ini sudah bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Kok jangan melarang? Tapi dia teruskan, karena yang bagian paling penting ada di bawah. Jangan larang apapun orang Kristen melakukan aktivitas rohani, tapi pastikan satu hal. Mereka tidak berjumpa dengan Tuhan di dalamnya. Jadi aktivitas tidak pernah menentukan kedalaman. Maka bagaimana mengukur kedalaman relasi kita dengan Tuhan? Firman Tuhan mengajarkan, lihat bagaimana relasi kita dengan sesama. Nah sampai di dalam bagian ini saya yakin dan percaya mungkin sebagian orang akan protes. Kenapa protes? Karena orang itu berkata, Tuhan tidak bisa disamakan dengan sesama saya. Karena Tuhan sempurna, sesama saya tidak sempurna. Tuhan itu penuh kasih, sesama saya tidak penuh dengan kasih. Bahkan sesama saya bisa menyakiti saya. Bahkan ini kalau dikaitkan dengan topik keluarga. Pribadi yang paling sakit, menyakitkan ketika berelasi, itu bukan orang luar, tetapi keluarga sendiri. Orang luar mungkin bisa melukai kita, tapi umumnya kita bisa berkata, ya sudahlah. Tapi kita tidak pernah bisa berkata, ya sudahlah. Kalau itu adalah anggota keluarga sendiri yang menyakiti. Sehingga di dalam bagian ini orang berkata, enggak mungkin dong. Orang itu sudah menyakiti saya, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia? Dan bagaimana mungkin kasih saya kepada dia itu bisa mengukur kasih saya kepada Tuhan? Tidak bisa dong. Atau dengan kata lain orang itu mau berkata bahwa kasih kepada sesama
itu bisa terlepas dari kasih kepada Tuhan. Kita mungkin tidak mengasihi sesama, tetapi tetap bisa mengasihi Tuhan. Kelihatannya pandangan ini masuk akal Bapak Ibu, masuk akal. Tapi firman Tuhan mengajarkan no, relasi kepada sesama itu menentukan dan menggambarkan dengan jelas sebenarnya sedalam apa sih kita mengenal Tuhan. Kok bisa itu menggambarkan? Karena seperti ini. Kalau kita betul-betul mengenal Tuhan dan kita itu betul-betul dalam intim dengan Dia, maka pengenalan kita akan Tuhan itu akan mengubahkan perspektif kita melihat diri kita sendiri. Siapa diri kita ketika kita berhadapan dengan Allah yang maha suci, Allah yang agung, Allah yang besar. Bahkan para malaikat pun di dalam tulisan Yesaya menutup wajahnya sambil berkata, holy, holy, holy. Apa yang harusnya menjadi perspektif kita tentang diri kita sendiri? Jawabannya harusnya kita mengenal diri sebagai seorang pendosa yang sudah ditebus, sudah disucikan, dan dipanggil menjadi serupa Kristus. Saya mengajak kita mencoba mendalami satu-satu. Yang pertama adalah kalau kita sadar kita ini pendosa. Kita sadar di hadapan Tuhan kita ini sering jatuh dan gagal. Di hadapan Tuhan kita ini seringkali tetap adalah orang yang lemah. Bahkan jujur seringkali dosa-dosa yang kita kerjakan bukan dosa slip. Kita terselip, bukan. Seringkali dosa yang kita kerjakan adalah kita yang menyerahkan diri kepada dosa. Sehingga kesadaran bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa kepada Tuhan. Dan seringkali dosa kepada Tuhan itu juga merupakan dosa kepada sesama. Lalu ada orang lain yang berbuat salah kepada saya. Ada orang berbuat dosa kepada saya. Harusnya respon kita apa? Harusnya kita melihat dia adalah kita sama ya. Kita bukan berkata, kenapa kamu menyakiti saya? Kenapa kamu melukai saya? Kenapa kamu berbuat seperti itu kepada saya? Enggak, kita sama. Cuman mungkin area kejatuhan dan kelemahanmu berbeda dengan area kejatuhan dan kelemahan saya. Tapi kita sama-sama orang berdosa. Sehingga andai kata itu titik sampai di sini, kita tidak akan merendahkan orang berdosa loh. Kita tidak akan kemudian berkata, aku benci dengan kamu. Karena apa? Kita sadar bahwa aku pun juga melakukan yang sama kepada orang lain. Aku pun juga pendosa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu tidak titik sampai di situ. Kita memang orang berdosa, tapi sudah disucikan, sudah ditebus. Dan sekarang kita dipanggil untuk menyatakan Kristus. Yang artinya apa? Yang artinya begini Bapak Ibu. Setiap kali kita berelasi dengan orang lain, kita perlu menyadari ada panggilan misi di sana. Setiap kali kita berjumpa dengan rekan kita, bahkan setiap kali kita hidup di tengah-tengah keluarga yang setiap hari kita tinggal bersama. Jangan pernah berpikir, sudahlah sama keluarga itu tampil apa adanya saja. Betul, saya setuju kita perlu tampil apa adanya. Tapi tampil apa adanya harus tetap mengingat ada panggilan misi kasih Allah. Saya paling bergumul Bapak Ibu terkait tentang hal ini. Kenapa? Saya bisa tampil di gereja dengan baik mengasihi. Saya ingat minggu lalu saya pelayanan di satu gereja, pulang dalam kondisi capek gitu ya. Di gereja Bapak Ibu itu pelayanan bukan minggu lalu sih, beberapa hari yang lalu, jadi hari weekdays, paginya sudah bekerja, malamnya ada pelayanan keluar, pulang itu sudah rasanya itu badan capek. Tapi sepanjang saya pelayanan di luar Bapak Ibu, ada orang tanya, saya tetap jawab dengan baik. Ada orang tanya, tetap saya responi dengan positif, gitu kan? Kenapa? Pelayanan, kan ya. Begitu pulang ke rumah, anak tanya, anak ngerengek. Saya bergumul Bapak Ibu. Pengen saya tuh berkata gini, nah, Dedi ini sudah capek, minggir sana, Dedi mau istirahat. Pengen berkata begitu. Tapi ketika mau berkata begitu saya bersyukur Tuhan tuh mengingatkan saya. Loh Samuel. Pelayanan tuh bukan cuma di sana loh. Panggilan untuk menyatakan kasih Kristus bukan cuma di sana loh. Bahkan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan hadirkan. Itu sebenarnya adalah utusan Tuhan. Kamu adalah utusan Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kalau kamu kepada jemaat yang tidak kamu kenal.
bahkan tidak berelasi intim dengan engkau. Kamu bisa memberikan pikiranmu, tenagamu. Bukankah harusnya lebih? Kalau itu berbicara tentang pasangan, bicara tentang orang tua, dan bicara tentang anak yang Tuhan hadirkan paling dekat dengan saya. Dengan siapapun, berelasi dengan siapapun termasuk di gereja. Kita punya panggilan misi untuk menyatakan cinta kasih kita kepada sesama kita. Sehingga dengan kita ingat identitas kita, pendosa yang ditebus, disucikan, dan dipanggil. Maka saya yakin dan percaya kalau kita menghayati ini lebih dan lebih lagi. Apalagi kita sadar kita ini dipanggil bukan cuma sekedar diberikan tugas, tapi dikasih begitu rupa oleh Tuhan. Maka saya yakin dan percaya ketemu siapapun, berjumpa dengan siapapun, bahkan termasuk sampai orang yang melukai, menyakiti, orang yang berdosa pun, kita sadar kita dipanggil menyatakan kasih kita kepada mereka. Satu kali ada seorang hamba Tuhan diundang pelayanan di luar kota. Ini terjadi memang bukan di Indonesia tetapi di Amerika. Dan dia datang sehari sebelumnya, lalu dia tinggal di hotel yang sudah disiapkan oleh gereja itu. Lalu kemudian jam 2 subuh dia ini terbangun, hamba Tuhan ini terbangun karena lapar. Dia coba cari di restoran hotel sudah tutup. Maka dia keluar dari hotel, dia coba jalan di sekeliling tempat tersebut mencari tempat makan yang masih buka. Dan ada satu kafe yang masih buka. Maka dia masuk ke sana, dia tamu satu-satunya di jam itu. Kira-kira jam 2 malam itu. Dia tamu satu-satunya. Dia pesan minuman, dia pesan donat. Dan dia makan sambil ngobrol dengan pemilik dari kafe tersebut. Kira-kira pukul 2.30 pagi, setengah jam berikutnya. Datanglah segerombol wanita-wanita yang menjadi pekerjaannya adalah pekerja seks komersial. Masuk dengan pakaian yang minim, dengan bau wangi-wangian yang sudah bercampur baur. Lalu mereka saling bercerita dan sumpah serapah itu seringkali dikeluarkan gitu ya. Suasana yang gak nyaman bagi seorang pendeta ada di tengah-tengah komunitas seperti itu. Tapi suatu kali di dalam gerombolan wanita itu ada seorang wanita yang kemudian berkata, teman-teman besok aku ulang tahun loh. Nah kata-kata itu kemudian diresponi dengan bullying dari teman-teman yang lain. Besok ulang tahun gimana mau dikasih kado ya? Mau kado apa kamu? Ini bukan tanya serius mau memberi tapi membuli. Sampai orang itu berkata, enggak, saya cuma info aja besok saya ulang tahun. Lalu mereka jadi ngobrol hal yang lain lagi. Kira-kira 30-45 menit mereka ada di sana, lalu kemudian mereka keluar dan mereka pulang. Si pendeta itu kemudian melanjutkan pembicaraan dengan pemilik kedai. Dia tanya, ini wanita-wanita itu sering kali datang ke sini ya? Dan pemilik kedai itu menjawab, rutin setiap hari. Selesai dinas, mereka mampir dulu minum-minum, lalu kemudian setelah itu mereka pulang. Oh gitu. Lalu tadi ada yang berkata bahwa besok dia ulang tahun, kamu kenal dia? Oh saya kenal semuanya kok, mereka pelanggan rutin datang ke tempat kafe saya ini. Namanya yang besok ulang tahun itu Agnes. Oh begitu. Lalu pendeta itu sambil menghabiskan donatnya, dia berkata begini kepada pemilik kedai itu. Besok Agnes ulang tahun, gimana kalau kita pestain? Katamu pasti datang kan setiap hari? Oh iya pasti datang. Tapi kamu yakin mau ngadakan pesta buat mereka? Kamu kan gak kenal mereka. Iya, tapi kan besok dia ulang tahun. Kita pestain yuk, kita buatkan surprise. Kamu buat kue, saya bayar. Saya akan siapkan dekorasinya. Kamu tolong panggil beberapa temannya dia. Minta mereka untuk datang lebih awal, kita dekorasi. Dan ketika nanti Agnes datang, kita rayakan ulang tahunnya. Gimana? Lalu pemilik kedai itu berkata, oke, kalau memang kamu mau, it's okay. Maka kemudian pendeta itu pulang, selesai menghabiskan makanannya. Dia melakukan pelayanan sampai siang hari, sore hari dia beberapa perlengkapan barang untuk ulang tahun, dia tidur lebih awal, jam 1 dia bangun, dia pergi ke kedai itu, dia bersiap dengan dibantu beberapa wanita, teman-temannya Agnes tadi itu, yang enggak dinas, membantu memasang dekorasi. 2.30 pagi, lalu kemudian si Agnes dan teman-teman yang lain ini masuk. Dan begitu masuk, si Agnes disurprise dengan ucapan, Happy birthday Agnes! Dan dia melihat dekorasinya dengan tulisan Happy Birthday Agnes. Dan semua teman-temannya nyanyi Happy Birthday to you.
Agnes cuma bisa diam, menatap semua itu. Lalu pemilik kedai itu keluar dengan membawa roti, dengan ada lilin. Semua berkata, ayo tiup lilinnya, tiup lilinnya. Dia menerima kue itu dengan tatapan kosong. Sambil lihat lilinnya. Terus teman-teman, ayo tiup, 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 tiup. Dia tiup. Selesai ditiup, teman-temannya berkata, ayo potong-potong kuenya, kita makan rame-rame. Si Agnes tidak beranjak, dia cuma lihat kuenya. Sambil teman-temannya kemudian melihat mata Agnes itu mulai berkaca-kaca dan menangis. Lalu kemudian si Agnes mulai bercerita, seumur hidup saya bahkan berpikir kelahiran saya itu sebuah kecelakaan. Seumur hidup saya bahkan berpikir untuk apa saya lahir dalam dunia ini. Seumur hidup saya belum pernah dirayakan ulang tahun saya. Orang tidak pernah mengingat ulang tahun saya. Sehingga gak heran dia kasih tahu temannya, karena dia punya kerinduan untuk bisa dirayakan, untuk bisa berbahagia bersama-sama dengan dia. Maka dia berkata, boleh enggak, ini kue ulang tahun pertama saya mau bawa pulang, saya makan dengan keluarga. Teman-teman bilang, oh iya, sudah jangan nangis, ini ulang tahunmu, jangan sedih. Lalu kemudian pendeta ini muncul ke tengah dan berkata, oke ya, semua sudah nyanyi, semua sudah minum, semuanya sudah merayakan, sekarang kita doakan Agnes ya. Semua orang mulai, what? Doa? Ini kan bukan orang-orang religius gitu kan. Mereka mulai, doa, oh iya, siapa mau berdoa? Dia bilang, tenang, saya pimpin doa ya. Lalu kemudian pendeta ini datangi Agnes, dia tumpangi tangan dan dia doakan Agnes untuk kehidupannya, untuk keluarganya, untuk masa depannya. Selesai didoakan, semuanya keluar, tersisa pendeta ini dan juga pemilik kedai. Lalu pemilik kedai itu berkata, saya baru tahu ya, ternyata kamu ini pendeta ya. Dia bilang, oh iya, saya pendeta. Lalu pemilik kedai itu tanya, dari gereja mana? Dari gereja mana coba? Ini mahasiswa prakteknya GKI Leon Rungkut ini. Si hamba Tuhan ditanyain, kamu dari gereja mana? Pendeta itu cuma tunduk sejenak, dia berpikir. Lalu kemudian dia menjawab seperti ini. I belong to a church that throw party to a whore at 2:30 in the morning. Saya seorang pendeta dari gereja yang bersedia mengadakan sebuah pesta ulang tahun untuk wanita penjajah seks di jam 2.30 pagi hari. Dan pemilik kedai itu kemudian berkata, kalau memang benar ada gereja seperti itu, saya mau jadi anggotanya. Bapak Ibu, bukankah ini kasih yang ditunjukkan bahkan kepada mereka yang lemah? Kasih yang ditunjukkan sebagaimana Kristus mengasihi mereka yang terlemah, mereka yang berdosa. Bukankah kita dipanggil dimanapun kita berada untuk menyatakan cinta kasih Kristus. Sehingga orang-orang meskipun jelas tentu si Agnes ini tidak diinjili secara langsung. Tapi setidaknya hari itu dia boleh merasakan kasih yang dicari-cari selama ini. Dan kita semua dipanggil mengerjakan hal seperti itu. Supaya apa? Supaya ada orang-orang seperti pemilik kedai itu yang kemudian berkata, aku mau lo masuk di dalamnya. Aku mau lo kenal Tuhanmu. Aku mau lo hidup di dalam Tuhanmu itu. Melalui gambaran kasih kita kepada sesama, kita menunjukkan akan kasih Allah. Dan disitulah nama Tuhan yang dimuliakan. Maka ini pertanyaannya untuk setiap kita yang sudah merasakan kasih Allah yang berlimpah itu. Sadarkah kita adalah orang-orang yang masih bergumul dengan dosa? Tapi kita sudah disucikan, ditebus, dan dipanggil menjadi alat saksi kasih Kristus dimanapun kita berada. Termasuk di tengah-tengah keluarga yang Tuhan berikan. Tuhan panggil kita untuk menyatakan cinta kasih. Meskipun di dalam segala keterbatasan yang ada. Satu kisah terakhir, karena topiknya tentang keluarga. Ya. Satu kali saya berulang tahun Bapak Ibu.
Lalu ketika saya ulang tahun, anak saya masih usia 3 dan 4 tahun. Lalu selama saya ulang tahun, sebelum saya berulang tahun tuh saya pernah dikadoi oleh istri saya dari ulang tahun sebelumnya sebuah bolpen. Tapi saya sudah cari selama 2 minggu bolpen saya hilang. Lalu ketika hari ulang tahun saya dibangunkan oleh anak saya pagi-pagi gitu ya. Mereka bangunnya pagi sekali karena untuk dedinya ulang tahun bangun pagi-pagi. Saya dibangunkan juga, Dedi bangun, Dedi bangun. Saya tanya, kenapa nak? Sudah jamnya Dedi berangkat kerja. Enggak, kenapa Dedi dibangunkan pagi-pagi? Karena Dedi ulang tahun. Padahal tidak ada hubungannya ulang tahun sama bangun pagi kan ya. Tapi dibangunkan, Dedi bangun. Sambil saya malas-malasan saya bangun, lalu anak saya mulai nyanyi. Happy birthday Dedi, happy birthday Dedi. Saya nyanyi, oh ya nak, makasih ya sambil ngantuk-ngantuk. Lalu mereka bilang, Dedi tebak, kami punya kado loh buat Dedi. Saya mulai mikir, anak saya punya kado. Saya tanya, dari mami ya? Bukan, dari kami berdua. Saya mulai curiga, anak usia 3 sama 4 tahun tuh kalau kasih kado apa ya? Kemudian mereka keluarkan, ini Dedi kadonya. Kadonya lebarnya segini, tingginya segini. Itu dibungkus kado yang kertas kado utuh Bapak Ibu. Dibungkus, lebih tepatnya bahasa Jawanya itu diuntel-untel gitu ya. Terus disolasinya bukan sedikit-sedikit untuk nutupi, enggak. Itu semua di plakban. Itu kayak ngirim paket gitu ya. Ya itu mirip deh. Hasilnya mirip seperti itu. Saya pegang-pegang, kira-kira apa ya? Saya mulai pikir-pikir apa. Bahkan untuk membukanya itu perlu usaha. Sampai ketika saya sudah putus asa, dia bilang, maaf ya, Dedi gunting boleh enggak? Boleh Dedi, tolong ambilin gunting, diambil gunting. Saya baru tahu tuh 1 lembar utuh, ya karena saya gunting. 1 lembar utuh gitu ya. Dan ketika saya gunting, saya buka itu kotak gitu ya, yang di dalamnya apa? Bolpen saya yang hilang 2 minggu. Bolpen saya yang hilang 2 minggu. Lalu kemudian anak saya tanya gini, Dedi seneng enggak terima kado itu? Kalau Bapak Ibu jadi saya jawabnya apa? Yakin senang? Senang apa senep? Kalau kita mau main hitung-hitungan Bapak Ibu ya, di hari itu saya bukan rugi. Saya bukan untung, saya itu rugi. Kenapa? 1, yang beli kertas kado siapa? Saya. Kan berarti rusak ya, 1 sudah ya. 2, plakbannya habis berapa banyak itu kan ya. Betul ya? Rugi. Dan ketiga, itu kan bolpen saya. Itu kan bukan barang baru, betul ya? Itu kan bolpen saya sendiri yang sudah saya miliki, yang kemudian dikadokan ulang karena dicuri selama 2 minggu. Dan anak saya dengan bangga berkata, Dedi enggak nyari ya 2 minggu ini ya. Ini loh sekarang kami kadokan kembali buat kamu. Gitu ya. Kalau berdasarkan hitung matematis, harusnya saya berkata apa? Nak, Dedi enggak suka dengan semua ini. Dedi rugi hari ini, bukan untung. Tapi saya ingat, saya ketika menerima kado itu lalu mereka tanya, Dedi senang enggak? Terus mereka menatap dengan tatapan menantikan gitu ya. Itu kalau saya jawab, enggak. Oh saya yakin itu hari paling traumatis dalam hidup mereka ya. Pasti mereka butuh konselor setelah itu. Tapi saya ingat hari itu saya setelah terima kado itu, saya peluk mereka. Dan saya berkata, Dedi senang. Terus mereka pakai tanya lagi, kenapa senang gitu ya. Ini kan pertanyaan semakin sulit kan ya. Saya sebenarnya itu loh, ini rugi kok ya. Dedi senang. Kenapa senang? Saya menjawab satu jawaban. Karena kalian cinta Dedi. Karena kalian cinta Dedi. Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, kita selalu memberi dengan keterbatasan. Tetapi yang terbatas itu ketika menggambarkan hati yang mengasihi, itu lebih dari cukup. Ketika kita mengasihi keluarga kita, bukan berarti kita perlu memberi yang besar-besar. Berikan hidup kita. Nyatakan cinta kita secara tulus. Karena kita sudah dikasih Kristus begitu rupa. Dan kita rindu anggota keluarga kita juga merasakan cinta Kristus. Dan itu cukup. Maukah kita belajar mengasihi keluarga kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, inilah setiap kami yang terbatas. Kami yang diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami adalah para pendosa. Orang-orang yang masih seringkali bergumul di dalam dosa-dosa kami. Tetapi kami sudah disucikan karena kami ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal. Dan kami dipanggil untuk menyaksikan akan kasih Tuhan. Tuhan ingatkan akan status ini dalam kehidupan kami.
Ingatkan melalui aktivitas-aktivitas rohani kami, melalui ibadah kami, melalui saat teduh kami. Supaya sungguh Tuhan dengan penghayatan akan identitas ini, kami dimampukan untuk mengasihi sesama kami. Bahkan mereka yang berdosa, mereka yang menyakiti, mereka yang melukai setiap kami. Bukan dengan kemampuan kami, tapi dengan pertolongan anugerah Tuhan. Bukan karena kami ini sumber kasih dan cinta, tetapi karena kami sudah merasakan kasih yang berlimpah dari Engkau, Allah, sumber segala kasih. Bapak Ibu, mari saya mengundang setiap kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, menyatakan cinta kasih kita kepada rekan-rekan kita, kepada gereja Tuhan dan kepada bangsa dan negara ini. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa bagi setiap kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami Tuhan, mereka yang mungkin saat ini mempunyai pergumulan dan mempunyai masalah. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya Engkau Allah sumber kasih karunia, memberikan akan cinta kasih sayang-Mu kepada setiap jemaat-jemaat-Mu. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit Tuhan, kiranya Engkau boleh jamah mereka, Engkau boleh pulihkan mereka, Engkau boleh sembuhkan mereka. Supaya melalui segala kesembuhan yang Engkau hadirkan, sungguh rekan-rekan kami ini boleh merasakan cinta kasih-Mu dan mereka boleh mempersembahkan hidup kembali hanya untuk memuliakan nama Engkau. Bahkan di dalam masa-masa mereka menantikan akan jawaban Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan kehadiran-Mu menyertai hidup mereka. Bisa jadi ketika mereka mengalami pergumulan sakit penyakit yang parah, yang tidak mudah dengan cepat disembuhkan. Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini mereka tak boleh merasakan akan kehadiran-Mu, keajaiban-Mu, topangan kasih-Mu yang jauh lebih cukup daripada sekedar jawaban kesembuhan itu. Tuhan, tolonglah dan pakailah kami sebagai anak-anak-Mu, pakailah kami sebagai saudara-saudara seiman mereka. Untuk kami juga boleh menyatakan cinta kasih kepada mereka melalui perhatian. Mungkin bahkan sekedar melalui telepon, bahkan sekedar melalui pemberian-pemberian kecil yang kami berikan. Bahkan hanya sekedar doa yang kami naikkan. Kiranya itu semua boleh membuat mereka mengingat kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian bagi jemaat-Mu yang bergumul di dalam pergumulan finansial, di dalam pergumulan relasi, di dalam pergumulan apapun Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menopang mereka. Engkau boleh menjawab akan kebutuhan-kebutuhan mereka, bahkan mungkin di saat tidak orang lain, tidak ada satu orang pun yang mengetahui pergumulan mereka. Dan Tuhan, tolonglah. Meskipun mungkin kami tidak mengetahui secara detail, tapi kami yakin dan percaya semua orang hidup penuh dengan pergumulan. Maka biarlah kami di dalam komunitas kami, di dalam keluarga kami tetap membagikan kasih Kristus. Supaya sungguh melalui kehadiran kami, melalui ungkapan kasih kami, orang-orang boleh merasakan cinta Tuhan. Dan mereka boleh dipuaskan hanya oleh Engkau sendiri. Tuhan, berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah untuk hamba-hamba Tuhan, berkatilah untuk majelis, berkatilah untuk pengurus Tuhan yang mengelola pekerjaan pelayanan di tempat ini. Tambahkan hikmat dan bijaksana yang diperlukan untuk boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya sungguh melalui seluruh pekerjaan-pekerjaan nama-Mu yang dimuliakan ya Tuhan. Dan yang kami rindukan Tuhan, kami sungguh rindu melalui seluruh aktivitas yang dikerjakan. Kami bukan sekedar mengikuti kegiatan, tapi kami sungguh betul-betul boleh mengalami perjumpaan pribadi. Kami betul-betul boleh dipertumbuhkan sehingga seluruh aktivitas yang ada adalah aktivitas yang membangun iman kerohanian kami kepada Tuhan. Dan dari situlah kami yakin dan percaya kami juga akan diutus dan dimampukan untuk menjadi saluran kasih bagi sesama. Bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah kondisi persiapan pemilu tahun mendatang, kami doakan kiranya Engkau boleh berbelas kasihan. Kalau ada orang-orang yang bermaksud jahat dengan menggunakan semua momen-momen ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi, memecah belah akan kerukunan dan keharmonisan yang ada. Kami mohonkan ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan. Sadarkan mereka dan pertobatkanlah mereka. Pakailah kami sebagai orang-orang percaya untuk boleh tetap menyatakan kasih kepada mereka. Sehingga betul-betul mereka pada akhirnya merasakan betapa indahnya hidup di dalam kasih persaudaraan, bukan di dalam perpecahan. Dan sungguh Tuhan, kami mohonkan untuk para calon-calon pemimpin kami. Pilihlah dan angkatlah mereka ya Tuhan, yang Engkau akan tepatkan sebagai pemimpin negara ini. Mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang mencintai akan kebenaran, keadilan, kedamai sejahteraan. Sehingga sungguh ketika mereka Engkau tempatkan sebagai pemimpin, Engkau boleh menghadirkan akan kasih-Mu, Engkau akan boleh menghadirkan akan kebenaran, keadilan, kesejahteraan melalui tangan mereka. Meskipun mungkin mereka bukan orang-orang percaya, tapi Engkau sanggup memakai mereka ya Tuhan.
Terlebih lagi kalau ada orang-orang anak-anakmu yang Engkau akan tepatkan di dalam posisi-posisi tertentu. Tuhan, kiranya Engkau juga berkuasa dalam hati dan hidup mereka. Pakailah mereka dengan lebih heran lagi untuk boleh mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah di bumi Indonesia ini. Dan Tuhan, secara khusus kami doakan, jauhkan mereka daripada yang jahat. Jauhkan mereka dari godaan-godaan yang ada. Supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa yang pada akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Dan tidak menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, tolonglah, kami sadar mereka lemah. Maka kami doakan mereka supaya mereka terus Engkau kuatkan dan Engkau topang. Dan pakailah kami semua gereja-gereja Tuhan. Kami ada di bangsa dan negara ini. Pakailah kami menjadi wujud kasih-Mu yang nyata bagi sekeliling kami. Ini doa kami Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekanku, kita bersama-sama mau menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan satu ucapan syukur, dengan satu tekad bahwa kita akan terus mengasihi sesama kita, mengasihi saudara-saudara kita, dan kita terus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bawa persembahan kita dengan satu pujian, ku bawa korban syukur.
syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau baik di dalam setiap musim kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kasih setiamu, pengorbananmu di atas kayu salib itu yang boleh menyelamatkan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami bawa persembahan kami, Engkau yang akan terus memimpin kami, memberikan pertolongan pada setiap kami, untuk kami boleh mengambil satu tekad, semakin hari semakin mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudara kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, di sekolah kami, di perkuliahan kami, bahkan di dalam kehidupan usaha pekerjaan kami. Kami boleh terus mengasihi sesama kami sebagai wujud kami mengasihi Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan jadilah duta-duta kasih yang membangun relasi kasih. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh menjadi duta kasih, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah-Nya
saat teduh Tuhan Yesus memberkati.